Oke Mas Ageng Kiwi Fauzi, selamat datang di studio podcast Ganjil Misteri. Udah lama banget kita gak berjumpa nih. Datang kemarin mungkin ada cerita atau kisah ganjil apa yang ingin dibagikan sama Mas Ageng sama Fauzi. Mungkin kayaknya ada sesuatu yang dibawa nih kayaknya. Kan kemarin kita sempat banyak abis pulang syuting di gunung nih. Mungkin mau bagi kisah apa mungkin di podcast Ganjil Misteri Mas Ageng sama Fauzi sendiri. Kisahnya banyak banget. Ya, pertama sih kisah saya yang kebetulan baru selesai banget syuting film Menjelang Maghrib 2 produksi Hellrod ya, sama sutradaranya Mas Selvi Kardit. Nah, kebetulan ini mau tayang tanggal 4 September gitu. Mudah-mudahan dalam kondisi yang agak kurang pas ini bisa diterima di masyarakat, karena kita kan sedang menggalakkan ayo mari kita cintai produksi film dalam negeri kayak gitu. Nah, biar apa ya, setidak-tidaknya kalau kita mensupport kan para filmmaker bisa lebih semangat untuk bisa berkarya lagi, karena kalau bukan dari diri kita lagi, siapa lagi yang akan mensupport film-film Indonesia gitu. Makanya melalui Ganjil Misteri ini, kebetulan karena filmnya berhubungan dengan horor, jadi siapa lagi yang menampung gitu ya untuk curhatan kita di film, artinya di Ganjil Misteri lah kayak gitu. Nah, kemarin kita juga syuting hampir 1 bulan di daerah Gunung Papandayan, pindah ke Cibubur karena faktor cuaca, kabut. Jadi sebagai seorang artis itu kurang maksimal untuk fight segala macam. Jadi sama produser dipindahin ke Cibubur aja deh kayak gitu. Apa sih yang membuat Mas Ageng akhirnya memutuskan untuk kayak oke, saya mau terjun ke film horor? Apa karena memang panggilan jiwa atau mungkin dapat bisikan dari mungkin Mas Ageng punya salah satu mungkin teman gaib atau mungkin dari leluhur atau apa yang mayat atau siapapun yang di samping Mas Ageng sama mungkin dari Fauzi kayak ini film oke nih harus ikut film ini atau gimana mungkin? Sebetulnya gini, kalau saya boleh bicara jujur ya, saya tuh dari dulu kala sebenarnya saya menghindari hal-hal yang berbau-bau gaib atau mistis kayak gitu kan. Karena buat saya itu secara karir jujur aja saya mengganggu, karena saya memang penyanyi kan tadinya. Ya bukan tadinya, memang penyanyi gitu. Lah, dari penyanyi itu pengalaman lucu saya, setiap saya show di panggung, di belakang panggung itu orang udah pada berdatangan bawa keris, bawa batu, minta didoain atau minta ditolong, ini ada apanya. Apalagi kalau kita pas lagi turun ke daerah, pada ditarik-tarik, minta penglaris lah, minta apa kayak gitu ya. Jadi saya kalau tadi boleh bicara jujur, saya lebih seneng menekuni dunia nyanyi. Tapi dunia mistis pun karena kebetulan saya juga ada kayak sahabat gaib nih kalau saya bilang. Jadi kalau ada apa-apa pasti selalu udah dikasih tahu duluan gitu. Entah negara ini mau kenapa, ada sahabat-sahabat kita yang mau kena musibah, atau bahkan diri saya sendiri itu selalu dikasih kayak penglihatan gitu. Dan believe or not ya, percaya nggak percaya, tapi Fauzi karena kita tinggal satu rumah ya, jadi kita misalkan kayak dikasih kenang-kenangan gitu dari gaib. Ini kamu tak kasih burung. Jadi saya punya burung di depan rumah, tapi yang tidak kasat mata. Apabila mau ada apa-apa, burung itu pasti cuit-cuit. Kalau ada teman saya yang mau meninggal, burung itu cuit-cuit. Apa keluarga, apapun gitu. Misalkan kayak ini nih, kondisinya lagi kayak gini nih, itu juga udah dikasih kayak pertanda-pertanda kayak gitu. Sebenarnya gitu. Jadi, nah pas berhubungan dengan film, saya sebetulnya menghindari itu tadi, karena taunya akhirnya saya bukan sebagai penyanyi tapi sebagai spiritual. Sebenarnya nggak ada spiritual apapun, mau penokohan, paranormal, semua baik-baik, nggak ada yang bermasalah. Cuma buat saya itu kayak merasa terganggu gitu, merasa terganggu karena kan kadang kalau kita lagi tidur suka ada bisikan, suka ada penampakan kayak gitu kan. Kita lagi nih rumah pada gerak sendiri, terus nanti tiba-tiba kayak ular datang di itu, terus tiba-tiba kayak di depan mata depok gitu. Jadi saya ngerasa ada saya sempat bilang, kamu boleh dekat sama saya tapi tolong jangan tampakin kayak gitu. Sempat kita dialog gitu, malah sama dia diketawain, tapi semua sih ya memang katanya luhur gitu ya. Tapi memang benar-benar saya tuh diarahin banget gitu dalam hal tentang hidup. Nah,
film pun saya sebetulnya pilih-pilih, kayak paling saya membantu ke produser, ke sutradara yang ini kita discuss dulu. Misalkan gini, oh syutingnya di daerah sini, ada apa kira-kira ya? Nah, saya bisa mendetek dulu tuh keuntungannya. Saya detek dulu kira-kira dia membahayakan apa enggak. Terus para pemain-pemain kan kalau kita syuting di daerah kayak pegunungan, kayak daerah yang angker-angker itu pasti kan ya rawan kesurupan, rawan kemasukan. Maksudnya para krunya kan kita khawatir juga takutnya yang dirasuki atau seperti apa. Nah, kita kan harus sudah mulai jaga-jaga nih gitu. Kita bisa mendeteksi, oh bakal ada ini, oh ada ini gitu. Jadi secara saya sebagai bisa dikatakan bisa mampu gitu ya melihat dunia yang berbeda, saya permisi dulu. Jadi setiap datang sudah saya kasih doa-doa gitu kan. Kalau doa itu permintaan dari sana ya, dari alam yang beda gitu. Jadi sekiranya apa nih, kadang-kadang tawar-tawaran, seremnya aku mau pergi dari sini, aku mau nggak ganggu kamu kalian syuting, tapi aku minta misalkan sapi, minta kerbau hitam atau minta tumbal-tumbal kayak gitu. Aku nggak mau pakai tumbal, saya nggak mau pakai tumbal. Kalau kamu mau saya kasih air bunga sama misalkan sama kasih kopi hitam atau yang mampu. Ini kan di gunung, gimana kita mau kasih syarat-syarat itu jangan ngada-ngada dan ngadi-ngadi gitu. Kita harus berani ngomong tegas. Oke, kita jabanin dia juga nggak apa-apa buat ya. Kita harus berani itu sama alam. Kayak kadang-kadang ada yang memang di alas roban gitu atau di gunung-gunung ada sosok-sosok yang mengganggu, yang jahat gitu. Usil ya? Iya, usil, jahat. Jadi kita pun harus berani tegas sama sosok-sosok yang seperti itu. Termasuk di dalam Mas Ageng ketika syuting film ini sendiri gitu. Sebagai siapa mungkin Mas Ageng dan Valdi ini sendiri mungkin? Kalau saya di film Menjelang Maghrib 2 ini bertokoh sebagai kepala desa. Nah, biasanya kan saya ditokohkan agak antagonis gitu kan. Tapi kali ini penokohan saya ini jadi kepala desa yang bijaksana, delivery-nya gitu, yang mengayomi. Karena kebetulan kan di film Menjelang Maghrib ini ada sosok gini loh, namanya Laila. Laila itu gadis kampung yang sudah meninggal, tapi hidup lagi. Meninggal, hidup lagi. Akhirnya sampailah dipasung gitu. Begitu dipasung, itu terjadi tahun 1920-an. Sampai terdengarlah salah satu dokter, namanya Dr. Giandra, yang diperankan oleh Aditya Zoni. Nah, dia sekolah kedokteran dari zaman Belanda, karena kan biasanya kalau orang-orang kaya bisa sekolah pada kala itu di sekolah apa? Universitas Sofia. Di zaman Belanda kala itu. Dia ngelihat media ceritanya zaman dulu, wartawannya namanya Rike, koran lah. Loh, kok ini ada gadis yang dipasung, kok nggak sembuh-sembuh. Sebagai dokter nalurinya tuh timbul, kepingin ngobatin gitu kan. Akhirnya datanglah ke desa itu. Ternyata begitu datang ke desa itu diteror, karena memang dia dipasungnya itu bukan sembarang pasung, jadi udah dimasuki oleh roh yang sangat jahat pada kala itu. Jadi si gadis Laila ini kenapa meninggal bangun ya karena udah dimasukin roh. Gitu, roh yang sangat jahatnya luar biasa itu. Dia punya ilmu namanya Rawerontek. Gitu. Rawerontek yang dipotong bisa hidup lagi. Punya serem banget filmnya. Serem banget. Nah, kalau Pak Abdi sendiri mungkin berperan sebagai apa di film ini? Kalau saya diperankan di film Menjelang Maghrib 2 itu sebagai Ujang. Jadi salah satu pemuda desa yang ngejagain si Laila dipasung. Karena kan si Laila dipasung itu tiap menjelang mau maghrib gitu. Nah, dia dimasukin ke rumah pasung itu dan saya jaga di situ karena setelah maghrib itu dia mulai kemasukan sama roh jahat di situ dan meneror setiap warga yang ada di situ. Itu serem banget. Termasuk kamu diteror ya ceritanya? Saya juga diteror di situ sampai akhirnya kejar-kejaran lah sama hantu yang merasuki Laila itu.
Tapi memang sebenarnya penamaan menjelang maghrib ini kan sama mungkin kalau kita tahu itu bahwa ada mitos atau anggapan bahwa setiap orang ketika beraktivitas ketika ingin menjelang maghrib itu harus di stop karena dimana mungkin dimensi mungkin para makhluk halus itu mereka mulai bangun nih dimensi gerbang waktunya ini mulai aktif. Apakah itu mungkin berkaitan dengan hal-hal kayak gitu nggak sih Mas Ageng? Atau mungkin hanya penamaan biasa aja atau gimana? Sebetulnya kalau film menjelang maghrib ini kan sudah ada film menjelang maghrib pertamanya sebetulnya. Nah, tapi dengan kepercayaan orang Jawa ya pada khususnya di mana kalau menjelang maghrib itu adalah lewatnya para jin gitu. Jadi aktivitas sebetulnya tuh harus mulai pada masuk rumah gitu. Ada orang-orang Jawa berkepercayaan bahwa setiap maghrib itu adalah sesuatu yang nggak boleh dilanggar kayak gitu ya. Misalkan pamali lah gitu. Orang di sesibuk apapun kalau lagi maghrib sebetulnya harus diem karena itu tadi takutnya diganggu atau digoda oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Contoh, ada salah satu makhluk yang itu paling terkenal namanya kantong wewe, ya kantong wewe, terus ada wewe gombel, itu ada namanya apa yang itu senang sekali apabila pas maghrib itu orang-orang pada keluar, terutama anak-anak kecil gitu kan. Jadi mereka bisa ditarik untuk jadikan makanan santapan dia, jadi pesuruhnya dia gitu. Makanya orang Jawa percaya dengan hal-hal begitu, dia melarang dengan adanya maghrib, menjelang maghrib itu bisa keluar rumah. Nah, film ini sebetulnya sih nggak ada apa ya, karena kebetulan Lela setiap maghrib itu, menjelang maghrib itu udah teriak-teriak gitu. Dan harus dipasung. Iya, dan itu dia yang sama ibunya udah dikasih makanan yang sehat, dia tikus dimakan. Terus sampai kambing ya dimakan, kepala kambing terus ayam. Jadi dia ibunya nggak ngerti, neneknya sih dia kan dipelihara sama neneknya. Itu punya film ini sangat luar biasa serem menurut saya karena tanpa CGI ya. Jadi CGI. The real kan film-film sekarang ini misalkan digorok pakai maaf ya darah muncrat atau apa, terus yang pakai string ditarik gitu pakai CD. Nah sekarang ini nggak. The real benar-benar apa ya, tontonan yang mencekam yang membuat orang takut, yaitu tapi dengan kejadian yang nyata banget, natural gitu, natural banget ya natural, dan semua pemainnya juga karakternya pas gitu. Menurut saya nggak miscasting ya, jadi memang bagus gitu. Bukan berarti saya ikut main di dalamnya terus nyanjung dirinya sendiri, nggak juga, tapi memang kita kan selain memang bintang film, mengkritisi film juga. Kalau bilang bagus-bagus, kalau enggak ya enggak gitu lah. Ini film ini nih digarap sama Mas Helvi Kardit nih benar-benar kayak apa ya, kayak ikhlas membuatnya sehingga jadi semua pemain itu berkolaborasinya enak gitu. Menyatu dengan karakternya dapat banget. Terus kita syuting di udara dingin pun nggak pernah ada yang ngeluh, nggak ada sutradara ngamuk-ngamuk gitu. Ibaratnya tuh benar-benar kita saling discuss gitu, berani gitu. Misalnya Pak Helvi, si Aditya Joni kan tengah malam jam 2 pagi tuh nyemplung ke kuburan darah, nyemplung gitu kuburan darah. Kan ditanya gimana, oke kayak gitu. Sampai tik beberapa kali ya, tapi itu luar biasa. Suhu dinginnya juga luar biasa, 12 derajat. Oke, tapi selama syuting mungkin ini kan bisa dibilang tadi sempat kayak di bawah kaki gunung Papandayan kan, mungkin juga kayak cuma prosesnya tanpa ada CGI sendiri. Nah, tapi selama proses syuting itu Mas Ageng Valdi sendiri sempat mengalami mungkin gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk tak kasat mata nggak sih? Karena kan kita tahu sendiri kan Gunung Papandayan juga salah satu gunung yang bisa bilang cukup angker lah. Mungkin selama proses syuting tuh ada hal-hal yang mungkin paling seram yang selama ini hidup ini Mas Ageng sama Valdi ini baru rasakan gitu. Ya sebetulnya teman-teman pada kepengin datang ya ke Ganjil Misteri, kayak Aditya Joni kepengin datang juga podcast, tapi dia pas lagi ada syuting juga, Aurela juga lagi di Bali, jadi yang bisa mewakili kita. Sebenarnya mereka tuh punya pengalaman-pengalaman yang sangat ngeri juga, kayak si Aditya Joni itu kan dia sebenarnya traumatik melihat makam karena dia tuh sempat ada pengalaman yang something lah gitu loh. Jadi dia kalau ngeliat makam udah ketakutan, tapi di saat dia lagi mau ke lokasi itu, tiba-tiba dia ngeliat ada kepala gelinding dari atas gitu, kepala gelinding gitu, sampai dia teriak-teriak, dia nggak percaya kan,
manggillah itu tukang apa kameramen atau apa ya, Salah satu kru ya, lah, salah iya. satu kru di Hell Road itu. Oh, dia sampai juga ketakutan gitu kan. Nah itu ternyata kejadiannya tuh memang kayak real ya, kayak real, kayak bener-bener ada kepala gelinding gitu kan di gunung itu, sampai Adito Jundi tuh sampai lari-lari gitu kan. Terus sering dengar kayak bisikan juga katanya yang manggil-manggil tuh. Suara perempuan, tak ada rupa tapi bener-bener kayak jelas. Iya, Itu Valdi juga Adit pernah ya, katanya. Valdi juga Saya ya? juga pernah. Jadi pas datang ke lokasi itu kan lumayan cuaca juga berkabut Iya. banget ya di sana. Itu jam 10-an malam saya ke lokasi. Itu bener-bener gelap bareng sama Tante Mutia Datau Iya. juga, dan beliau tuh teriak-teriak banget karena serem itu jalanan yang nggak kelihatan, terus sempit, dan di situ Licin saya di aja. belakang, saya di belakang kan duduknya. Nah di salah satu pohon itu ngelihat kayak sosok putih, terus rambutnya panjang, terus matanya tuh kayak natapnya tuh bener-bener serem banget gitu loh. Nah di depan kan ada Tante Muti tuh duduknya. Mutia Dia- Datau Iya. maksudnya. Tante Mutia Datau. Nah beliau itu bener-bener ketakutan. Saya ngelihat itu nggak ngomong gitu kan, takutnya beliau nanti makin panik gitu. Nah Iya. jadi wah udahlah, itu gemeter sendiri aja udah merinding. Astagfirullah, astagfirullah. Itu Kan salah satu biasanya, pengalaman. saya suka ngasih kabar Valdi A gitu. Awas ya, di sebelah sana tuh ada sosok. Aku bilang gitu. Ya kamu kulub salam, saya bilang Iya. gitu, kulub salam gitu. Walaupun tuh sebetulnya begitu kita datang, kita sudah sama Sang Bau Rekso, kita izin gitu. Nah, saya izinnya kan untuk semuanya. Bapak saya minta izin untuk syuting gitu. Tapi ada aja sosok-sosok yang suka jahil gitu kan. Gitu ya, kayak misalkan lagi syuting, saya sering melihat kayak ada harimau gitu, ada nunggu, terus ada sosok ular siluman kayak gitu. Terus ya kalau sosok di tempat-tempat gitu kan pasti ada sosok-sosok Gandarwo, itu pasti ada. Terus Penunggu. ya, terus Mak Kunti juga pasti ada. Cuma di situ saya nggak menceritakan sama pemain, karena kalau saya menceritakan sama pemain pasti mereka pada Ketakutan. parno kan, kabur gitu. Jadi saya cuma sama Valdi yang sudah, Valdi kan di rumah sendiri sering digodain, Sering diteror makhluk. juga, maksudnya jadi udah nggak dijahilin. kaget lah gitu. Jangankan Valdi, saya aja nih kemarin malam kamar mati ya, gelap. Tahu-tahu rumahku ini ada yang main korden gitu. Sret. Terus aku buru-buru bangun. Aduh, kalau nggak aku kunci rumah kamarku itu Buka tutup buka sendiri. tutup sendiri. Iya. Udah aku kunci karena aku malas keganggu korden. Sret, dimain-mainin korden. Akhirnya aku nyalin lah agak-agak. Walaupun ini kan kita nggak tahu nih yang akan nampak kayak apa. Nah, di lokasi pun sama kayak gitu. Jadi apalagi kalau kita sudah deket sama makhluk-makhluk gaib gitu ya, dia suka ganggu gitu. Waktu awal-awalan nih, waktu saya awal-awalan bukan belajar spiritual. Kalau saya kan nggak belajar karena saya tidak mencari uang dari spiritual gitu. Jadi itu namanya laduni. Laduni adalah ilmu yang diberikan sama Allah tanpa kita meminta gitu. Tapi kita harus mau rialat ya, kalau orang Jawa tuh putih, sawal, ngebleng, zikir, itu udah pasti. Terus yang nggak makan selama 3 hari 3 malam, nggak tidur, itu dibisikin harus jalan ini nih gitu. Waktu awal-awalan tuh kalau kita di mobil nih, lewat gitu ya di jalan tol, assalamualaikum, wah nanti keluar semua tuh, yang nggak ada kepala, yang gini, macam-macam, assalamualaikum, pada ngikut. Termasuk yang syuting dari gunung ini, Gunung Papandayan. Iya gitu, nggak waktu awal-awalan kita dapat itu ya, dapat kayak kita ngerasa bisa spiritual kayak gitu. Jadi kita lewat nih di tempat apapun, assalamualaikum, nanti muncul yang di pohon, waalaikumsalam, yang di batu, yang di tiang listrik, yang di rumah angker, itu muncul semua dengan berbagai karakter. Kuat nggak coba? Kan kalau kita nggak kuat keladen, makanya kita suka merem aku nggak mulat karena keluar semua dengan berbagai medi-median lah ibaratnya. Yang kalau yang seremnya cuman serem kayak kuntilanak doang sih, ini lebih dari itu gitu, yang makhluk-makhluk yang mungkin belum diterima di alam barzah gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, apalagi waktu syuting menjelang maghrib sama aja gitu. Nah, cuma kan saya nggak cerita sama teman Pak Hilvi aja, nggak saya ceritain. Kalau aku ceritain takutnya pada takut gitu. Pada parno nanti. Iya. Lah misalkan nih kayak Valdi duduk di sini, tiba-tiba di sebelah ada makhluk.
gitu. Cuman kayak gini nih, misalkan tiba-tiba diam aja. Kan kita bisa ngusir, yang bisa ngusir cuman kita. Assalamualaikum dengan bahasa kita lah, misalkan kayak tolong jangan diganggu ini gitu, jangan menampakkan diri dengan bahasa itu. Terus kadang-kadang dia juga nekat, saya mau pergi tapi saya harus minta ini, kayak gitu kan. Nggak boleh begitu, kita harus lawan walaupun secara batin kita kuat-kuatan nih, kuat-kuatan mental kayak gitu. Jadi kayak aku nih nggak sembarangan turun di tempat-tempat kayak gitu, pasti mereka pada manja-manja tuh nggak, pada manja-manja kepengin ini, kepengin bunga, kepengin melati, kepengin kenanga. Aku bilang gini, hari cari kenanga di mana gitu, misalkan ya, misalkan begitulah bahasanya. Yang paling serem itu yang mungkin Mas Ageng sama Valdi ketemui ketika syuting di Gunung Papandayan sendiri apa sih gitu? Yang paling serem? Iya. Lah Valdi apa? Yang paling serem ya ngelihat itu yang sosok yang kemarin putih itu penuh darah-darah di mukanya. Nah terus kayak matanya tuh bener-bener melotot, merah kayak gimana ya, merahnya tuh kayak aneh gitulah. Dan itu pun sekilas juga sih Valdi ngelihatnya. Jadi nggak bener-bener kayak lama, paling 3-5 detik lah. Habis itu langsung hilang gitu aja. Itu kayak sadar nggak sadar sih ngelihatnya, tapi bener-bener bikin serem dan merinding. Itu sih kalau aku. Ya kalau saya sih semua makhluk udah pernah dilihat ya seremnya kayak apa. Jadi Kayak udah biasa, cuman asal jangan gini. Tahu gitu, aku yang kaget bukan takut gitu, kaget ya. Kalau tiba-tiba gini gitu di depan kan kaget, tapi kalau jauh-jauh hari sudah lihat pocong gitu, misalkan ada sosok Gandarwo kayak gitu. Itu saya pernah lihat, bukan lihat, memang merasakan. Jadi dulu gimana ya, saya kan seneng ke gunung-gunung gitu. Karena kalau kita lagi kepengin membersihkan diri, saya suka puasa 3 hari 3 malam ke gunung nih, ke salah satu gunung gitu. Niatnya itu adalah biar lebih dekat sama Allah. Kalau saya biar dekat sama Allah, saya jikiran di situ biar tenang. Gitu kan nggak boleh tidur. Nah aku kelihap gini ya tidur gitu. Tahu tuh ditangin Gandarwo yang gedenya luar biasa pokoknya. Terus ada tuyul-tuyul gitu lari-lari ke aku, pada ada yang nete, ada yang tidur di ketek, ada yang pokoknya badan saya tuh penuh sama tuyul gitu. Itu pernah saya alami gitu. Jadi aduh, apa ya ini makna dari apa tersiratnya apa kayak gitu. Mungkin akhirnya ada yang ngasih tahu, mungkin aku tuh dideketin orang pada jadi tulang punggung kayak gitu. Jadi orang tuh pada demen sama kita. Tapi yang namanya ya Allah, kaki itu mungkin hampir satu ruangan ini kali gedenya. Baru gedeng aja itu udah kayak apa itu, buta hijau kali yang datang. Pernah saya didatengin kayak gitu, pernah. Jadi ya ibarat kata kalau yang kayak makhluk-makhluk gitu ya, kalau di rumah kita kan memang udah terbiasa ya ayah gitu. Cuman kalau di tempat-tempat lain ya tahu dari jauh gitu kan. Kalau kita mau syuting kayak menjelang maghrib 2 kan dari awal kita bilang Sang Borekso yang ada penunggu di sini, saya mau izin begini kan. Sebelum itu ada yang disambut misalkan dengan kain jubah, tergantung siapa yang nunggu di situ gitu. Silakan, assalamualaikum. Kan ada yang bentuknya kiai, ada yang bentuknya kayak syekh-syekh kayak gitu, ada bentuknya yang, nah sebetulnya kalau yang lebih bijak itu yang jemput ya para penunggu situ yang memang benar-benar ya kayak kiai, kayak syekh, bukan bentuknya kuntilanak, Gandarwo, bukan kayak gitu sebenarnya, karena makhluk itu tuh akan nurut sama kiai-kiai kayak gitu yang ada di situ gitu. Nah cuma namanya jangankan makhluk gaib ya, orang manusia aja suka ada yang iseng, ada yang nakal, ada yang jahat di daerah. Di alam sana juga begitu. Makhluk gaib ada yang suka iseng. Gitu. Makanya ada yang suka mau kesurupan, nggak mau keluar. Tapi mungkin para pemain, apalagi yang menjadi peran yang dipasung ini sendiri, Laila ya. Laila. Nah, Laila sendiri kan bisa dibilang cukup ekstrim lah. Iya. Dia menggambarkan sosok di manusia yang mungkin jiwanya sudah tidak ada, tapi dirasuki oleh digantilah oleh makhluk gaib. Nah, apakah selama pokoknya proses syuting di tempat angker ini sendiri sampai mungkin pernah nggak sih Mas Ageng melihat mungkin roh Laila itu hampir kebawa oleh penunggu Gunung Papandayan itu sendiri? Karena bisa dibilang kan ini latarnya kan di Gunung Papandayan. Iya. Jadi waktu itu, waktu awal kita mau syuting, saya udah bilang sama Pak Helvi bahwa Lele ini adalah salah satu yang cepat bisa kerasukan gitu.
Nah, sempat kita kasih syarat gitu. Jadi pas kita mau datang ke sana pun kita ngasih syarat agar Laila tidak terganggu. Ya waktu itu kita syaratin pakai pokoknya syarat lah, syarat ritual gitu. Ada kembang 7 telon, itu yang tadi dia mintanya kambing, minta kerbau kayak gitu segala macam kan. Cuman kita kan tawar-tawaran. Akhirnya sosok Laila ini benar-benar dijaga banget gitu sama kita, dijaga. Saya udah sempat bilang sama Laila ya, Laila kalau saya ceritain yang bagaimana cara waktu kamu syuting di sana kita jagain, mungkin kamu merinding gitu. Kita sengaja tidak membebani ke Laila, tokoh Laila itu Aisyah Kastolan ya namanya. Aisyah Kastolan. Lah itu tuh biar dia mainnya tuh total gitu. Kalau saya ceritain bahwa nanti kamu akan kerasukan atau ada yang ngincer kayak gitu, karena banyak yang ngincer kepengen masuk ke badannya Laila itu gitu. Karena Laila kan udah botak, rambutnya cuma satu-satu, anaknya kurus, memang pas banget dengan karakternya gitu. Terus yang tiap maghrib loh udah udah teriak-teriak gitu seperti gambarnya tuh kayak gitu tuh. Seperti itu Laila tuh gambarnya. Jadi kita jaga banget jangan sampai dia karena saking menikmati menikmati karakternya itu. Terus akhirnya ada yang masuk gitu, itu kita jaga banget, dijaga. Karena kan kalau udah masuk serem juga, takutnya yang aturannya kita lagi nunggu deadline, dia kerasukan. Ya kalau mau diusirnya sejam 2 jam, kalau lama gimana? Tapi mungkin kalau Paldi, kamu kan sebagai sosok pemuda yang menjaga sosok Laila sendiri ya. Pernah nggak ketika kamu menjaga sosok Laila ini, ternyata orang yang kamu jaga ceritanya mungkin dia bukan Laila yang sebenarnya? Karena ada kejadian aneh mungkin, karena kan bisa dibilang ini kan cukup serem juga nih, kamu syutingnya di tempat yang bisa dibilang cukup wingit lah. Nah, pernah nggak ada hal yang kayak tak terduga yang ketika kamu jaga ternyata sosok yang kamu jaga ketika tag ini bukan Laila loh, ini orang lain gitu. Ngerasa-ngerasa ya, ngerasa juga kayak gitu sih waktu jaga. Di situ kan pemuda itu ceritanya ngejaga Laila yang lagi di rumah pasung, kan di luar tuh ngejaganya. Itu nyalain api unggun. Nah, terus salah satu pakai celah-celah itu ngintip. Ngintip ke celah-celah itu. Saya di situ ngintip kan. Ngintip, Laila di situ udah mulai kerasukan kan di situ. Nah, pas kerasukan itu kayak ngerasa ini Laila bukan sih? Ini Laila beneran apa emang ada salah satu makhluk yang tak kasat mata emang usil banget gitu sama peran Laila ini gitu. Karena emang perannya bener-bener totalitas dan ngeri banget. Kalau lihat langsung, misal Laila itu di bawah pohon beringin atau apa itu pasti lari semua. Bukan kayak bener-bener hantu banget gitu loh. Saya juga ngerasa itu kayak bukan Laila. Soalnya itu serem. Waktu saya dengan kepala desa kan masuk ke tempatnya Laila. Jadi saya kepengen nengokin Laila sekarang bagaimana, karena habis neror warga kan. Itu tuh kita masuk tuh auranya tuh serem banget, apalagi kita syuting di bawah pohon beringin yang gedenya luar biasa ya. Itu tuh kayak atmosfer mistisnya itu terasa banget. Jadi apalagi kayak Laila itu kan dia matanya memang fokus gitu ngeliatin orang kayak kesurupan beneran gitu. Nah, sementara ini kita ngedeliverynya kan, aduh kok wargaku ada yang kayak gini ya. Terus sebenarnya saya tuh tahu kejadiannya ini sebetulnya Laila tuh dirasukin oleh sosok itu, sosok Karuhun namanya. Tapi kan karena ada dokter, sebenarnya kita nggak setuju ada dokter kayak gitu. Makanya saya mengklarifikasi sama si neneknya si Laila bahwa anak ada dokter ini nggak penting banget sih sebenarnya gitu. Karena desa kita ini kan lebih percaya dengan hal-hal yang berbau mistis kayak gitu ceritanya. Jadi ya filmnya ini memang memang bener-bener bikin orang tuh merinding. Dari awal aja orang udah pada teriak-teriak tuh, karena kan ada adegan pocong kuburan yang Laila bangun lagi gitu. Itu tadi yang adegannya tuh bener membangun atmosfer merinding gitu loh. Jadi nggak ada sosok-sosok yang kalau hantu gitu kan wujudnya jreng, nakut-nakutin jreng gitu. Ini nggak natural, tapi dari suasananya gunung Papandayan aja udah bikin serem banget dari suasana itu. Nah, kebetulan Pak Helvi Kartip nih dan DEPO-nya juga sangat luar biasa membangun suasana yang orang tuh pada teriak-teriak. Kemarin waktu premier kan, pada teriak-teriak semua. Maksudnya ya tepuk tangan, ya teriak gitu, seru tepuk tangannya itu karena mungkin
wih kok bisa semerinding ini nih film kayak gitu. Tapi kenapa sih harus Gunung Papandayan, Mas? Bisa dibilang kan banyak gunung paling angker di Indonesia. Mungkin kalau mau dapat atmosfer lebih seram, lebih mencekam, lebih dapat kan bisa kayak Gunung Salak, Gunung Kawi, ataupun mungkin Gunung Lawu yang dimana mungkin memang sangat identik dengan semua hal mistis ada di gunung itu gitu. Sebetulnya ini sembari membangun kearifan lokal ya. Dalam artian Gunung Papandayan ini kan satu tempatnya memang magis karena satu ada Gunung Papandayan, yang satu sebelahan dengan Gunung Ciparoy kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah. Jadi memang menurut Mas Helvi itu suasana itu begitu indah gitu loh, sembari mempromosikan mungkin ini loh negara Indonesia ini sangat luar biasa, karena Mas Helvi biasanya kalau bikin film itu langsung dibawa ke luar negeri gitu, entah itu ke Prancis, ke Turki, kemana, jadi sembari mempromosikan budaya dan kearifan lokal gitu. Makanya diambil di situ memang udah disurvei beberapa bulan dan memang tempatnya tuh bagus banget. Mas Helvi sempat ngomong apabila di sana suhunya nggak terlalu dingin, mungkin akan full syuting di sana. Karena berhubung suhunya dingin banget dan kita ngomong aja pos-pos gitu kan. Terus kalau kita mau fight juga kan gerakannya lambat, soalnya kan saking dinginnya gitu. Terus banyak yang pada takutnya menjaga hal yang sakit. Untungnya pemainnya semua pada tangguh, kru pada tangguh. Jadi dipindahkan ke Cibubur, gitu, pindahan ke Cibubur sampai selesai di Cibubur. Tapi semuanya yang adegan-adegan berat itu itu semua diselesaikan di Gunung Papandayan gitu. Karena memang itu tadi alasannya bahwa dapet banget gitu loh ya, dapet banget karakternya dan suasananya itu di situ. Waduh keren banget, kudu nonton, pokoknya wajib nonton filmnya. Keren banget suasananya, mistisnya tuh dapet banget. Apa mungkin karena meminimalisir mungkin gangguan-gangguan gaib kalau misalnya di gunung-gunung lain, karena kan bisa dibilang tingkatan paling serem kan ada kayak bisa Gunung Salak atau gunung yang lain. Itu apa? Itu juga nggak sih salah satunya Mas Ageng? Karena mungkin Mas Ageng pernah mengalami hal paling ini dah ya tidak menyenangkan mungkin di gunung-gunung lain. Jadi kayak ada masukan nih jangan di gunung inilah gitu. Enggak sih sebetulnya semua gunung itu pasti penunggu-penunggunya nggak jauh-jauh beda gitu ya. Kan dari awal kita juga udah permisi, dari awal kita udah ritual untuk izin agar kita tidak diganggu seluruh kru film sampai syuting selesai kayak gitu. Jadi intinya memang kita lebih ke suasana dan view aja. Lebih ke suasana dan view. Kalau masalah makhluk-makhluk astral kita bisa selesaikan ya. Maksudnya maaf kata gitu, bukan kita sombong. Sorry. Separah apapun, insya Allah kita bisa diskusi gitu kan, ada makhluk-makhluk yang bisa kita ajak diskusi gitu untuk tidak mengganggu di dalam pembuatan film Menjelang Maghrib 2 ini gitu. Semua sama sih sebenarnya. Tapi ada yang ini nggak sih tetap after mungkin setelah syuting ini makhluk-makhluk yang mungkin masih kayak suka atau jahil suka ngintil nggak, atau makin meneror Mas Ageng, karena kan mungkin Mas Ageng punya mungkin kepekaan batin sehingga kayak makhluk-makhluk itu kayak suka deh sama Mas Ageng sama Valdi, mungkin ngikut nih terus nih dan meneror Mas Ageng mungkin. Kalau neror enggak, ngintil ya. Valdi juga diintil kan begitu pulang sampai rumah kan dia kayak gelisah, terus di punggung kayak ada berat gitu. Terus waktu itu sempat kita buang ya. Jadi oh ternyata ada yang ngintil, salah satu sosok mungkin demen sama si Valdi gitu kan. Ada sosok-sosok makhluk gaib itu jujur aja ya, mereka yang lebih didemenin tuh anak-anak seusia Valdi yang polos, yang masih muda, yang jadi makhluk di sana juga milih loh, jangan salah. Kalau kayak aku udah kayak pernah modal ngintil aku. Valdi yang diintil. Cuma kalau saya kan paling masuk lah di sini gitu, terus mungkin masuk lagi di mana kita bisa buang sendiri gitu. Maksudnya ayo kembalikan lagi ke asalnya gitu. Tapi kalau misalkan dia biasalah dia kan minta sesajen, paling biasanya ya minta kembang 7 rupa atau mungkin kembang telon gitu. Jadi dibuang pakai kembang telon gitu. Nanti ya tergantung mintanya dia ya. Dia diantarkan kan. Kalau makhluk halus itu cepet banget gitu perginya. Jadi nggak kayak kita lama gitu kan. Dia langsung begitu pergi mau dipekut langsung 1 menit lah, 1 detik udah nyampe ke tempat. Emang makhluk apa yang mungkin nyintilin Valdi? Apakah memang sosok wanita atau apa sih sampai suka? Kenapa? Apa Valdi mungkin lagi ngapain sampai akhirnya diikutin dan diincar oleh makhluk itu mungkin? Aku mau cerita Valdi sedikit ya. Jadi waktu itu si Valdi ini ternyata begitu dicek badan, dia sampai umur 40 sebetulnya nggak boleh ke laut.
Karena Pantangan. pantangan. Ada makhluk-makhluk gaib yang anggotanya Ibu Ratu Kidul itu mereka pada demen sama Valdi gitu. Jadi sebelum dia nikah atau sebelum umur 40 tahun, Valdi itu nggak boleh ke laut gitu. Jadi ada suatu pekerjaan di mana dia harus ke laut, ya kita ritual dulu izin. Ini believe or not, dia percaya nggak percaya, tapi ya Valdi itu pokoknya laut mana aja dia nggak boleh. Ya, Iya, nggak boleh. gitu. Kenapa Dan harus ada izin Ritual dulu dulu. gitu. Jadi jangan asal sembarangan pergi ke pantai gitu aja. Entah Karena- itu buat keperluan syuting, main atau izin apapun dulu. harus izin tetap. Karena ada pantangan itu nggak boleh ke daerah-daerah pantai atau laut sampai umur 40 tahun. Saya bilang Itu- tadi, jadi Valdi ini banyak didemenin oleh makhluk-makhluk halus, terutama cewek-cewek gitu. Sampai yang saya khawatirin kan pas kita lepas dari kita, dia jalan sendiri, terus tiba-tiba tanpa disadari dia Valdi dan ngikutin ke tengah laut, udah wassalam deh. Takut Jadi, hal-hal yang dipantau kayak gitu terus, terjadi, iya. makanya nggak boleh gitu. Jadi kalau dia Harus ke laut, izin. kayak kemarin izin syuting, ya kita benar-benar pakai ritual, gitu ritual ngizinin dulu, terus dia mau ke laut kayak gitu. Jadi ada makhluk-makhluk yang tidak kasat mata pun lindungin dia dari terkaman yang mau nerekam dia, gitu. Ini udah lama loh ini terjadi. Tapi kamu Gitu. tak bisa menyadari bahwa kamu nggak bisa ke laut itu mungkin tahu dari siapa Valdi? Itu dari Dari ya, kita. dari sahabat gaibnya kita juga. Dari kita. Ya, Tiap- sahabat gaib juga nggak bisa mengasih tahu. Cuman kamu hati-hati kan, takutnya kita lagi lalai kan gitu. Tuh. Jadi lalai, jadi dikasih tahu. Waduh, ini ada makhluk-makhluk yang akan menggoda. Pokoknya dilarang, benar-benar dilarang sampai kita tawar-tawaran loh. Sampai pokoknya sampai 40 tahun atau nikah gitu. Kalau dia udah nikah, boleh diizinin ke laut atau sampai 40 tahun batasnya. Mungkin kalau 40 itu udah tuir. Udah tuir kayaknya. Udah nggak ada yang seneng lagi makhluk-makhluk. Padahal pantai salah satu hal yang Favorit. menurut Valdi itu indah banget gitu. Tapi pas setelah itu ya mau nggak mau ya jalanin aja gitu. Takutnya ada emang hal-hal yang aneh terjadi, ngejaga dari itu ya tak jalanin aja gitu sampai umur 40. Iya. Tapi kamu pertama kali pernah mungkin ke pantai mungkin tanpa dampingan siapapun mendapat kejadian-kejadian hal di luar nalar mungkin sampai keseret ombak kah atau mungkin kamu dibawa ke Nggak pernah, nggak dimensi mana atau gimana? Nggak pernah karena nggak berani juga. Sempet ada kayak Mana? Parno juga ngelihat laut yang saking luasnya kayak tabur ujung gitu. Kadang Parno dan setelah ada wejangan itu ya udah menghindari banget yang namanya laut sekarang. Nah kamu membentenginya juga sekarang mulai ikut aktif ini kayak mempelajari hal-hal spiritual, hal-hal dunia mistis itu juga atau gimana? Ya mau nggak mau. Ya mau nggak mau ngikut juga sih. Maksudnya ya apa salahnya gitu kan belajar sama hal-hal yang memang itu bermanfaat juga buat diri sendiri gitu kan. Biar tahu maksudnya biar lebih tertata lagi hidup lah. Tapi justru di rumah kan ya, kayak di rumah. Aku aja yang di rumah sendiri kadang-kadang masih ada merinding-merinding. Sementara di kamar di atas itu, kamarku kan pusaka semua. Iya. Valdi itu tidurnya di situ. Jadi lebih beranian dia daripada aku sebenarnya. Waktu dia kamu lagi sholat ya? Lagi sholat di atas. Gebrok-gebrok tuh pintu sampai dia akhirnya Batalin sholat terus pindah Iya. sholat ke bawah. Saya bilang, wah keimanan kamu gak diuji nih gitu. Udah gak kuat saya gitu kan ya. Jadi kamu bilang gitu ya. after syuting menjelang maghrib 2, nah itu pulang ke rumah lagi kan. Nah tiap malam itu sering banget diteror. Maksudnya sering diusilin gitu loh. Kayak Valdi lagi sholat isya gitu. Jam 8-an malam padahal sholat. Pintunya ditutup gitu kan. Nah waktu rokaat 2 tahiyat pertama itu tiba-tiba si pintu itu padahal kan dikunci ya. Tiba-tiba kerak, terus buka, di situ, waduh apa nih dalam hati gitu kan. Padahal lagi sholat tuh. Terus tiba-tiba dia nutup lagi, dari situ wah gak beres. Akhirnya batalin sholat, pindah ke bawah dulu, sholat di bawah. Dan Iya, tiap, benar itu. tiap malam juga kayak sering denger kayak suara yang mukul tembok itu jam 12-an malam atau enggak jam 1 pagi pernah juga kayak denger di luar itu ada suara yang lagi nyapu jalan gitu loh.
suara yang lagi nyapu halaman, tapi tak cuekin aja, nggak dibikin baper soalnya daripada parno gitu kan. Jadi saya udah biasa. Sama Valdi sudah mendalami batinnya dikuatkan ya dengan puasa, dengan zikir gitu kan. Saya harus, karena kan membentengin dia, karena dia kan ibarat kata kayak anak pilihan makhluk-makhluk gaib gitu loh, kepengin bawa dia gitu. Jadi saya bilang bentengin dengan ini, saya bilang gitu. Jadi ya kalau ada apa-apa pasti connect gitu. Kalau ada apa-apa pasti connect ya. Iya. Gitu. Apa karena tulang wangi juga atau gimana, Mas? Kayaknya iya deh, tulang wangi. Kayaknya bisa jadi menurut kepercayaan kan. Karena kan ada ya maaf ya, dia sempat naik motor beberapa kali jatuh sampai masuk ke kolong. Begitu kita cek, ternyata ada salah satu makhluk yang dia pengen numbal. Jadi di tempat yang sering Valdi lewatin itu hampir kayak mau mati juga karena kecelakaan itu. Dan ternyata setelah dicek itu ada salah satu orang di situ yang bisa dibilang paling kaya lah. Tapi dia kayak pesugihan gitu dan harus menumbalkan pemuda salah satu orang gitu, pemuda. Nah itu salah satu targetnya ya mungkin saya di situ, tapi alhamdulillah Allah masih kasih saya kesempatan. Mungkin memang cukup ini juga ya, Paldi ini maksudnya bisa kok orang itu milih Paldi, apalagi kan tetangga dekat kan bisa dibilang. Iya. Tetangga itu apa maksudnya? Orang jauh malah. Orang jauh. Jadi kedetek sama dia. Iya, kedetek sama dia mana nih orang yang sekiranya pas banget buat jadiin tumbal. Si Valdi ini kan beberapa kali gitu ya, sering keganggu dalam arti misalkan kayak pas waktu mau syuting, tiba-tiba ada makhluk yang ganggu dia hang gitu, dia nggak mau syuting, tiba-tiba marah-marah kayak gitu kan. Waduh, ini syuting yang kemarin ya, ada salah satu film yang bisa aku sebutin dulu filmnya. Dia gini, gelingsatan gitu, gelisah. Aku udah feeling, ini Patiana kenapa nih, Patiana kenapa Pak? Begitu kita sampai rumah, kita kedeteksi bener. Ada salah satu makhluk yang mengganggu batinnya dia, suruh ngikut gitu. Pokoknya jadi Valdi itu dibikin kayak nggak sadar, kayak dibikin, itu ini anak tuh sering banget kayak gitu. Sampai saya mau dikasih tahu apapun juga tetap aja nggak bisa, karena otaknya bukan otaknya dia. Percaya nggak, Rizky? Akhirnya saya telepon ke Bude di Cilacap, suruh ngirim syarat-syarat karena harus dimandiin. Kalau nggak dia nggak bisa syuting. Tengah malam coba kirim apa? Pisang raja. Wis pokoknya berbagai macam syarat yang di Jakarta nggak ada. Akhirnya pakai travel. Untung masih ada travel ya. Masih ada. Pakai travel. Jadi kan harus dimandiin sebelum jam 12 siang. Sebelum duhur. Alhamdulillah begitu dimandi dengan syarat itu, udah ini lagi, udah lepas, udah hilang. Mau berangkat syuting, coba bayangin aja, mau syuting nggak berangkat, apa aku nggak stres? Ya akhirnya dari pengalaman itu, setiap kita mau syuting, mengizinkan si Valdi dulu gitu, untuk tidak keganggu. Tapi kemarin kan kadang-kadang kayak aku nggak bisa dampingin ya kan gitu. Terus tapi sebelum itu kita udah uluk dulu. Uluk itu udah izin kalau Valdi ini mau ada syuting jam sekian, ini lokasinya di sini. Jadi para gaib nungguin gitu. Gaib yang sama kita nungguin di sana, ditungguin. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa diinfokan. Aneh ya, tapi memang ya tapi begitulah. Kalau yang nggak percaya mungkin aku cerita kayak gini dikiranya gila kali ya. Karena kan masa sih gitu. Tapi yang aku alami ya begitu. Percaya mungkin ini nggak sih, mungkin orang kan dunia entertain tuh bisa dibilang kan ya mungkin banyaklah persaingan. Nah, percaya juga nggak sih dengan mungkin ada orang yang nggak suka dengan Valdi atau Mas Ageng mengirim hal itu, karena bisa dibilang nih nggak suka melihat kebajuan mungkin kalian Mas Ageng dan Valdi sendiri. Mungkin ada Mas Ageng sempat mencurigai hal-hal kayak gitu nggak sih? Sering dikirim. Tapi saya tahu siapa yang ngirim. Saya beberapa kali dibikin lumpuh. Beberapa kali saya dibikin yang kayaknya jiwa saya itu udah di alam sana lah kayak gitu. Kadang namanya manusia kan ada saatnya down, ada saatnya kepikiran gitu. Saya sama Valdi sering ngomong, kayaknya umurku nggak panjang gitu ya kan, bener kan? Umurku nggak panjang nih, kayaknya aneh-aneh nih, ada orang yang banyak yang aneh-aneh gitu. Tapi kan dibilang Pak istighfar aja, istighfar kata gitu. Nah akhirnya kan setelah
kalau saya lagi ngomong kayak gitu, aku belum ngedetect nih di sini. Aku belum ngedetect kalau ada pelemparan. Begitu ada bude, kan aku punya kakak yang spiritual itu, ya kita lihat bareng-bareng, ternyata ada yang kirim, yaitu dari teman-teman artis. Aku tahu siapa yang ngirim dan diunjukin. Cuma saya sebagai orang yang apa ya, tidak mau saya sama gilanya, jadi saya asal cukup tahu aja, kayak gitu. Asal saya cukup tahu, oh kamu ternyata diam-diam ya mengirim gitu. Ada aja yang tidak suka, persaingan, iri, dengki. Padahal di depan kita semanis madu. Apa kabar? Mas Ageng, misalkan, cipika-cipiki. Di belakangnya ternyata nggak suka. Saya nggak ngomong, kamu apa yang ngirim aku ya guna-guna, nggak juga. Maksudnya udah saya cuekin aja. Yang penting saya masih punya Allah. Saya selalu curhatnya sama Allah gitu, walaupun saya punya apa ya, spiritual gitu. Tapi saya tetap menceritakan kepada Allah kayak gitu. Intinya kita combine kayak gitu. Jadi ya kita punya kekuatan Allah yang segalanya, walaupun dibantu melalui perantara-perantara itu gaib kayak gitu. Tapi nggak takut mungkin namanya bisa dibilang kan banyak orang dugaan di mana sebenarnya kayak almarhum Bu Alpa meninggal karena dugaan kena kiriman gaib atau kayak gangguan santet psikologis. Nah, Mas Ageng mungkin sama Valdi sendiri nggak ada rasa khawatir atau apa menceritakan bahwa pernah mengalami kejadian itu, karena kan bisa mempengaruhi, karena kan katanya makhluk gaib itu bisa masuk ketika dia itu sebenarnya kekuatannya nggak terlalu sakti, tapi ketika orang itu dikirim terus meyakini dia mendapat kiriman, menjadi besar kekuatannya dan mempengaruhi jiwa dan kesehatan Mas Ageng Valdi. Itu nggak merasa khawatir atau gimana? Aku sih gini loh, karena kan kalau kayak kita kena santet nih ya, ini pengalaman nih. Kena santet, kena guna-guna, kena teluh. Itu kalau mau kena obat, itu mudah diobatin. Kalau mau hidup, itu mudah diobatin. Tapi kalau si orang yang ini kena santet dan dia memang mau tiada, itu nggak bisa diobatin. Susah ketemu obat. Karena gini, kerjanya santet atau teluh itu kan nggak langsung blak tuh kena Haris nih. Jadi selama 40 hari. Mereka tuh cari hari-hari yang sial. Misalkan mungkin pas kita mau masuk, ketimpa aku berbuat baik. Pas mau masuk, sholatnya aku mungkin rajin. Pas mau masuk, doanya mungkin aku baik. Kayak gitu, di positive thinking terus. Nah ini kayak gini terus kayak mengintai. Kayak mengintai, kayak gitu loh. Nah begitu lengah, bleng, masuk. Nah akhirnya kita kebetulan kita kan bisa gitu ya. Kita bisa, keluarga kita bisa. Jadi gak usah ke spiritual luar, kita pun bisa mengobati dirinya sendiri gitu, terutama budeku itu. Jadi, kemasukan nih kayak gitu. Lah terus baru kita nanya syaratnya apa untuk buang gitu kan. Nah kalau yang misalkan yang nggak disyaratinnya susah, ya pasti kena, pasti meninggal dijamin gitu. Karena kan hasbul minallah, hasbul minan, urusannya manusia-manusia, urusan Allah saya nggak akan ikatnya akan urusannya sama saya lah, kalau sama Allah, sama manusia-manusia. Maka dari itu kenapa apabila kita bersalah sama manusia harus minta maaf. Ya kan, kalau kita sama Allah kan itu wewenangnya Allah, hak prerogatifnya Allah, misalkan kayak mungkin kita nggak sholat atau apa. Tapi kalau keburukan manusia dengan manusia, harus manusia itu sendiri yang memaafkan. Harus sampai memaafkan sampai meninggalnya. Makanya kenapa kalau ada orang yang disantet, diteluh sama orang, arwahnya itu belum bisa masuk ke dalam sebelum orang yang leluh ini juga ikut-ikut meninggal. Jadi kalau misalkan amit-amit ya, aku kena santet nih misalkan, aku nggak dapat tambak dan nggak dapat obat, dilala di jalanan yang mau nyari obat jatuh, terus mau nyari yang syaratnya ini kebetulan nggak ada, terus apalagi misalkan mau cari apa sesuatu yang gampang aja, dilalahnya nggak ketemu, padahal si syarat ini harus cepet dimasukin. Misalkan contohnya, nanti sore sebelum maghrib harus diminumin kayak gitu, atau mungkin besok sebelum Jumat Kliwon apa Selasa Kliwon ini syarat ini harus sudah terpenuhi dan harus dibalurkan ke tubuh. Lah syaratnya nggak ketemu. Terus kadang sifatnya manusia itu suka ngawur, suka bodoh amat lah, gue nggak percaya, masa iya sih kayak gitu. Tapi ada kenyataannya gitu. Nah itu makanya
kalau kena teluh, kena guna-guna, kalau nggak ketemu obatnya, ada beberapa artis lah ya yang dia itu sebenarnya kena teluh tuh meninggalnya, tapi obatnya nggak ketemu karena apa? Nggak percaya. Mungkin manajernya, mungkin orang tuanya, mungkin siapa mau diobatin orang yang tahu, dipikirnya mungkin mau bansos, dipikirnya mungkin lah abala-abala nggak bakalan sembuh lah gitu. Kan orang lebih ada yang percaya medis gitu, padahal kadang-kadang medis kalau di medis sudah nggak ada, kan kelihatan tuh dari non medisnya gitu. Waduh, misalkan maaf nih ya, kayak salah satu artis yang kemarin kena guna-guna tuh, itu sebetulnya kalau saya ngelihat kemarin itu ada something barang yang masuk di bawah perut, aku nggak usah sebutin tuh, ada tuh gitu. Jadi kelihatan kayak teluh, apa sih namanya, kalau misalkan lemparan itu tuh kelihatan kalau kita bisa mendeteksi, kelihatan. Termasuk juga Mas Ageng dan Padi sempat tumbal, dan Mas Ageng juga sampai lumpuh total kan? Iya, sempat lumpuh total. Itu juga termasuk kiriman juga? Kiriman, saya tuh dikirim oleh banyak orang. Untungnya menurut kekuatan, ya bukan saya sombong ya, maaf ini bukan saya sombong, karena itu semua ya Allah yang ngobatin, tapi melalui perantara. Jadi itu apa ya, waktu itu saya sempat di politik ya, musuh dari politik gitu, musuh dari orang yang nggak seneng, dilempar sampai, wah udah deh, selain mungkin ya, kalau selain saya mungkin nggak kuat, karena kalau setiap saya ngeluh, gaibku bilang, udah nggak usah ngeluh, kamu hidup aja udah bersyukur. Tadinya bayangin aja 1 tahun saya lumpuh total, maaf kata, buang air aja nggak bisa, duduk sakit, berdiri sakit gitu kan, sampai saya pakai baju aja pun nggak bisa. Sampai detik ini sebetulnya saya masih ada traumatik dengan kaki. Misalkan kayak apa ya, kayak mau turun itu saya ada rasa traumatik gitu loh, kayak ketakutan kayak gitu. Dan itu saya dulu dikirimnya tuh bola api. Dikirim ke Banaspati. Wah itu sakitnya di sini. Sakit, saya ngalamin sakit yang luar biasa dari ujung kaki sampai dengan rambut itu ke sini panas. Wah, badan itu rasanya panasnya luar biasa. Balik panas, ke depan panas, guling panas, sampai nangis kok hari-hari gitu. Selama setahun tuh. Udah orang pasti pikirnya aku tewas. Cuman aku nggak pernah menceritakan kepada siapapun karena saya kan masih butuh duit, saya kan tulang punggung. Jadi takutnya nanti kalau saya menceritakan, orang berpikir, jangan pakai Ageng Giwi lah, udah tua misalkan sakit-sakitan. Nah itu aku tutup tuh gitu. Saya menunjukkan tetap bahwa saya tuh nggak ada apa-apa. Sekarang gitu. Juga masih nggak ada kiriman-kiriman? Masih, ya, 1 bulan 2 bulan lalu masih dikirim. Masih. Kirim apa mungkin Mas? Teluh, tapinya nggak terlalu parah kayak waktu bikin lumpuh. Waktu yang neluh saya itu dari daerah NTT ya. Dukunnya dari sana, bayarnya aja setelah saya tanya-tanya tuh sama gaib 127 juta biar aku mati gitu kan. Kita tanya-tanya nih yang dukunnya orang mana, dibayarannya berapa kayak gitu, kayak orang lebih kayak gitu tuh gitu ya. Alhamdulillah karena kekuatan horizontal saya kepada Allah ya diselamatkan gitu, sampai detik ini saya masih hidup. Cuman ya kemarin ada aja orang-orang yang iseng yang kok Ageng Giwi ya gitulah bahasanya lah gitu. Tapi saya ya intinya saya tahu siapa yang buang ke saya, tapi saya tetap hatinya ikhlas saja. Nah kamu sendiri merasa ini nggak sih, melihat mungkin Mas Ageng sering dapat kiriman gaib, teror gaib. Nah kamu apalagi baru merintis di dunia entertain, ada rasa kayak kok ini persaingannya agak cukup berat, dan takut ini juga nggak sih, apalagi sempat kayak hampir meninggal juga, jadikan tumbal. Ada rasa-rasa kayak gitu nggak sih, Tali? Sebenarnya rasa kayak gitu ya, setiap manusia pasti ada rasa khawatir, waspada dan lain-lain lah. Tapi alhamdulillah selama ini saya berusaha buat berusaha versi terbaik diri sendiri, terus berusaha aja buat manfaatin apa yang udah Allah kasih, waktu dan lain-lain. Jadi sekarang udah positif aja, walaupun ada orang yang iri, yang dengki, udah biarin aja gitu kan. Kita juga nggak ada hak ya sebagai manusia buat ngebales apa yang mereka udah perbuat sama kita. Jadi udah serahin aja semuanya sama Allah.
insya Allah semuanya bakal baik-baik aja. Tapi Mas Anggi juga mau ini nggak sih, menghindari kan dengan adanya persaingan di dunia entertain atau politik, Mas Anggi mungkin ingin pensiun nggak sih untuk menghindari mungkin kiriman-kiriman gaib itu sendiri, apalagi kan sampai mengorbankan jiwa dan juga harta juga ekonomi juga terganggu juga kan dengan adanya kiriman-kiriman ini juga bisa dibilang. Kalau pensiun nggak ya, kalau kupu pensiun udah dari awal. Memang dunia saya ini, lifestyle saya tuh di dunia seni ya. Saya adalah salah satu makhluk, salah satu manusia mungkin yang konsisten dengan bidang saya. Saya datang dari kampung ke Jakarta, punya keinginan ingin jadi artis kala itu. Walaupun toh mungkin terseok-seok, banyak pujian, banyak cobaan, karena dulu hinaan saya pun, saya sempat dihujat, dihina, mungkin belum seperti zaman sekarang media sosial ya, dibully lah bisa dikatakan. Saya tuh dulu main sinetron namanya si Cecep, Amanja Semara tuh, Pak Ahmad Yusuf, kalau masih ini saksinya tuh. Saya pernah diteror tuh, katanya Anj gitu ya, bab gitu ya, muka nggak komersil, hitam, kampungan, dekil, nggak cocok jadi artis, apalah semuanya pokoknya yang jelek-jelek semua ke aku, yang suaraku kayak kaleng rombeng, suaranya nggak bagus kayak gitu. Itu sering gitu, sering. Kalau saya udah mau putus asa dari zaman saya dibully itu aja gitu. Tapi justru saya berpikir gini, dengan adanya saya dibully, saya punya kekuatan dan saya harus nunjukin kepada orang saya mampu. Walaupun saya bukan artis yang gitu ya, bukan. Tapi saya merasa bahwa sampai detik ini dedikasi saya terhadap dunia seni, saya konsisten gitu. Coba ya, ini sekarang saya sombong nih, sombong nih ya. Saya bisa nyanyi, dan nyanyi saya itu bukan hanya dangdut aja, saya pop, jazz, keroncong, bahasa Inggris, lagu top 40 tahun berapa saya menguasai kayak gitu. Saya bisa mengikuti zaman, dalam artian sekarang zamannya ambiaran, zaman koploan, saya bisa ngikutin. Ya kan, dari gaya di panggung, dari saya entertain cara berbicara di panggung, kan saya punya kelebihan gitu, konon kata orang, bukan kata saya, ini kata orang. Nah, saya bisa nge-host, saya bisa nge-MC, ya kan? Terus saya bisa acting, saya bisa main film. Itu buat saya itu udah kelebihan dari Allah yang sangat luar biasa, yang tidak semua orang miliki gitu. Walaupun saya tertatih-tatih, tidak langsung main film aja nih, ibarat kata dari dulu saya main film selalu nggak tayang, ada yang dibohongin, ada yang udah beberapa judul film festival. Nah ini kan film perdana saya di Menjelang Maghrib 2 ini, makanya saya bilang udahlah saya kun fayakun aja. Nah kayak kemarin kan saya pakai manajemen, jadi kadang ada beberapa tawaran film yang aku sudah suka, manajemen tidak suka karena budgetnya tidak sesuai dengan yang manajemen mau, kayak gitu-gitu. Jadi ya aku ikutin aja alurnya gitu. Tapi pada dasarnya kalau untuk film ya ternyata lebih apa ya, lebih ribet daripada nyanyi. Kalau nyanyi kan begitu di calling, saya ngirim readers, terus dapat bayaran langsung full gitu ya, langsung udah nggak mikir. Kalau film kan bayarannya masih presentasi, nanti 4% dulu, nanti reading dulu, habis reading kelar, terus apa lagi gitu kan, habis kelar film kelar, promo lagi baru lunas, kan gitu-gitu tuh. Jadi memang jauh berbeda gitu. Tapi untungnya itu tadi, kalau untuk masalah pensiun ya memang dedikasi saya adalah di dunia seni. Saya tuh nggak pernah kerja di mana-mana loh, nggak pernah. Sekali-kalinya dulu saya sempat punya usaha warung makan gitu. Akhirnya saya lupa dengan dunia seniku. Makanya sekarang ini saya tetap konsisten. Saya membimbing anak saya aja, Valdi, kalau kamu nggak bisa saya bina apa? Binasakan. Untuk menjadi artis tuh nggak gampang gitu ya. Jadi perjalanannya itu berbeda-beda. Nggak kayak membelikan telapak tangan langsung bisa jadi artis, melalui proses yang tertatih-tatih, nangis darah. Saya pernah punya orang tua, almarhum ibu saya, pernah dia bilang, geng kalau saya punya kulit nih, kalau laku saya beset, saya jual buat biaya kamu untuk hidup dan untuk bisa jadi artis besar kala itu. Justru dari itu, karena apa ya, timpaan kemiskinan lah bisa dikatakan. Saya bukan dari keluarga yang mampu, keluarga yang kurang beruntung, tapi saya punya keinginan yang sangat luar biasa di Jakarta. Makanya saya di Jakarta itu nggak enak-enak. Jadi tukang gosok dulu, jadi tukang cuci dulu, ya kan, numpang di sana, numpang di sini, tampung di rumahnya Barcopan Hoten, kala itu Delo itu. Terus ya pokoknya tuh aku adalah orang yang apa ya, mawas diri, yang selalu
Ada orang kesusahan, sini aku tolongin. Ada orang bawa apa, sini aku bawain. Kayak gitu. Jadi aku tuh orang yang peka terhadap lingkungan kalau menurut saya. Makanya kenapa teman-teman saya itu dari berbagai kalangan. Kayak gitu. Karena saya tidak pernah membeda-bedakan mau tukang ojek, saya tuh kenalan saya tuh dari tukang ojek sampai presiden kasaran katanya ya, kalau kita boleh ngomong sombong, tapi memang benar ya. Karena apa, orang sama kita tuh kayaknya seneng gitu, seneng bukan tanda kutip ya, kayaknya responsifnya tuh bagus. Aku nggak pernah ngerepotin orang, nggak pernah kasaran katanya minta-minta sama orang, nggak punya duit duit atau nggak punya duit ya aku telan sendiri kayak gitu. Intinya seperti itu. Jadi ya alhamdulillah lah, saya berusaha untuk tetap mawas diri, jaga diri kayak gitu. Oke, dan termasuk ini semoga filmnya sukses ya di tengah ini lagi suasana kehidupan gonjang-ganjing. Ini yang menjadikan kita agak dikdukir ya, tapi kembalikan lagi itu mungkin udah jalan Allah gitu. Di saat kemarin kita gala premier juga banyak yang pada batalin, Mas Agung aku nggak bisa datang, takut di jalan apa segala macam gitu ya. Mudah-mudahan aja bukan teror ya, tapi keadaan Indonesia ini makin teratasi, terus kita bisa berkarya. Aku tuh banyak yang di cancel loh, job loh. Aturannya tanggal 5, 6, 7 aku show ya. Ada beberapa job di daerah Kuningan, terus di daerah Kebumen, terus ke Bengkulu, semua dibatalin kayak gitu. Jadi sekarang ini benar-benar yang kita udah lagi nggak bisa kemana-mana. Terakhir mungkin Mas Ageng, apa sih yang membuat kita tuh pemirsa ganjil tuh teman-teman semua harus nonton film Menjelang Maghrib 2 ini? Jadi selain ada unsur mistisnya, ada unsur budayanya, kearifan lokal, juga sejarah. Kita sekali nonton ini bisa merembet-merembet tuh. Ya nonton horor, nonton mistis, nonton sejarah kayak gitu. Terus pokoknya film ini menurut saya beda dari film-film yang lain karena kita jual sejarah horor ya. Sejarah horor dan gambarnya bagus, situasinya bagus, view-nya bagus. Pokoknya menurut saya film ini patut ditonton gitu sebagai koleksi film horor yang luar biasa itu menurut saya, Mas Silvi Kardit. Oke, sip. Gitu. Yang tayang nanti tanggal 4 September. Ya, mudah-mudahan 1 bulan lah bisa di bioskop seluruh Indonesia. Amin. Ya, seluruh Indonesia mulai besok tanggal 4 September. Tanggal 4 September. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ageng Kiwi. Saya berperan sebagai kepala desa di film Menjelang Maghrib 2. Nah, yang akan tayang nanti tanggal 4 September di seluruh bioskop Indonesia. Cintai bioskop Indonesia dan menyayangi film-film Indonesia ya, Valdi. Kalau Valdi jadi? Saya Valdi Mulia berperan sebagai Ujang di film Menjelang Maghrib 2 yang tayang tanggal 4 September 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Jangan lupa buat nonton karena filmnya bener-bener bagus, keren dan bikin merinding pokoknya ya. Luar biasa. Kalau kalian kepingin merinding, apalagi nanti kalau nontonnya bareng pacar. Wah, itu asik tuh. Jangan lupa nonton Menjelang Maghrib 2 tanggal 4 September di seluruh bioskop Indonesia di kotamu. Dan jangan lupa nonton Ganjil Misteri. Yang belum subscribe, di-subscribe juga channel YouTube-nya. Ya. Pokoknya keren, tayangan horor yang paling hebat seluruh Indonesia.